Dari Erwin dulu kali ya. Jadi ceritanya Dr. PM ini kemarin waktu euforia 90s nostalgia itu mereka banyak banget tawaran yang masuk Dr. PM. Nah, karena mereka sudah lama tidak nggak kumpul, terus kebetulan di saat yang sama juga Warner Music itu lagi beres-beres katalog lamanya. Dan akhirnya mengundang semua teman-teman dari Dr. PM full tuh formasi, ada Pierre, ada Dani Supit, ada Ronald, ada Marshall, ada Erwin. Ampun waktu itu berhalangan katanya. Ini gue nggak ada waktu itu. Dan akhirnya dari situ tercetus, ya udah yuk ada job seru-seruan aja manggung gitu kan. Ternyata euforianya lumayan dan akhirnya gue waktu itu sebagai salah satu orang yang melihat juga skenanya, nggak mau ketinggalan karena kangen sama Dr. PM. Akhirnya ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya dari mereka sebenarnya ya kepengen bikin karya lagi gitu. Dan menurut gua wah seru banget nih bikin karya lagi karena banyak banget band-band yang lama juga yang walaupun masih eksis mereka sendiri itu sudah jarang bikin karya gitu. Dan gua karena masih starstruck kan gitu sama abang-abang gue ini akhirnya yaudah yuk gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita bikin jamming, kita jamming bikin lagu banyak. Ronald juga bikin banyak, pokoknya kita intens banget jamming. Erwin juga bolak-balik Bandung ke tempatnya Marshall sampai akhirnya kita waktu itu di Desember kita menyelesaikan 7 lagu yang tadinya rencananya itu album 7 lagu. Tapi sayangnya di bulan Februari saat kita tuh harusnya Januari itu take gitar, ternyata Marshall mengalami sakit. Ada sakit mendadak yang lumayan cukup serius dan akhirnya dia harus pengobatan, jadi akhirnya kita mandek dulu karena waktu itu kita juga nggak mau menggantikan Marshall gitu. Tapi akhirnya puji Tuhan di bulan-bulan berikutnya kondisinya udah membaik. Si Marshall take sendiri di rumah di komputer rumah dan hasilnya luar biasa, gokil gitu. Hasilnya luar biasa, ya udah akhirnya kita jadi semangat, gua sama Erwin nerusin gitu dan akhirnya kita memutuskan untuk ngeluarin single ini yang sekarang kita mau rilis di tanggal 6 nanti, judulnya Kamu Kerja Apa. Nah ini untungnya kita waktu berangkat bikin karya itu kita nggak mikirin dagangnya. Gue udah bilang sama teman-teman, oke, kita kan intinya kita pengen ngeluarin karya supaya tahu kalau kita tuh sebagai band eksis supaya job manggungnya banyak gitu. Jadi sebenarnya tetap karyanya ini untuk recall ke back catalog sebenarnya gitu. Cuman terus waktu jamming kita nemuin fun yang berbeda dan akhirnya bikinlah lagu ini gitu. Kita jamming, kita udah janjian dari awal kepengennya yang single pertama ini kita pengen analog semuanya instrumen, nggak ada program komputer, nggak ada MIDI segala macam, main aja ngeband aja main instrumen gitu. Terus tiba-tiba ketemulah satu lagu Kamu Kerja Apa ini yang awalnya bercanda nih gitu, bercanda si Erwin bercanda lagunya tuh dibikin agak kayak koplo gitu, refnya juga udah keren gitu, terus tiba-tiba ada koplonya gitu, terus kita bercanda wah gua semua happy gitu, tapi kita kayak apakah Ronald mau dengan konsep seperti ini kan gitu, gue bisik-bisik gitu, cuma siapa yang mau ngomong sama Ronald tuh coba lah emang mau nih Ronald gini, kita ada versi yang nggak koplonya ya, kita ada versi nggak koplonya, kita memang ada gitu. Akhirnya yang pertama itu dibuat justru versi yang nggak koplo. Enggak, bukan, justru kita bikin versi koplo, habis itu jaga-jaga gitu. Terus ternyata yang mengagetkan adalah pas ngobrol sama Ronald, kita sengaja nggak mau ngomong dulu, denger dulu deh gitu, kita lihat reaksinya dia gimana gitu kan. Kalau dia mukanya nggak enak, kita bilang, itu cuma bercanda. Tadinya plannya gitu, ini yang bener net gitu. Tadinya gitu, tapi pas kita dengerin yang pertama yang koplo dia langsung, tambahin gendang aja nih bagus gitu. Wah, ya udah berarti semuanya sama atau frekuensi, akhirnya sepakatlah kita bikin ini gitu. Kalau dari sisi gua sendiri, gua membawa message dari fans gitu ya, dari gua yang kangen sama Dr. PM itu kepengen nostalgianya. Kalau di Runut tadi kan emang intinya gitu, jadi emang soundnya ya kan, terus aransemennya segala macem, pembawaan lagunya tuh semuanya pengennya balik lagi, dan kita memilih album pertama. Karena gue tuh sebenarnya
Gue tuh kangen 90-an. Gue kangen euforia ini nih bro. Gue kangen euforia ini sebenarnya gitu. Kangen dipanggil yang Bukan. Euforia sama media. Bukan, itu mah udah pasti males. Enggak, gue kangen flashback bahwa walaupun kita reunian, kita tuh pengen bukan manggung dulu. Kita pengennya rilis dulu biar ketemu sama media, biar ada masukan-masukan dari mereka seperti apa. Dan ini kan yang dilakukan zaman 90-an dulu. Kata Patrick tadi back to analog tuh sebenarnya sampai ke area yang kita ketemu dulu, kita rilisnya single dulu, karena kan mau tidak mau walaupun kita ngomong kita reunion, mau nggak mau sebenarnya kita beda dengan yang lain. Kalau yang lain reunion mereka manggung dulu, rilisnya nggak tahu kapan. Kalau kita pengennya, udah kita rilis aja dulu single. Single dulu, zaman dulu kan single dulu, ketemu dulu media, hearing dulu seperti apa, terus mereka hajar dulu, ada koreksi, ada kritikan dan lain-lain yang nggak jadi itu sebenarnya yang kita kangenin. Nah ini sebenarnya kita pengen balikin lagi kayak seperti itu, dan sekarang kita coba dan alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi satu sense of belonging, karena dulu juga kalau nggak ada wartawan yang berbicara atau yang menilai, kita nggak bisa jadi apa-apa. Kita nggak bisa meriliskan lagu ini karena dulu juga kan mau tidak mau, walaupun sekarang zaman digital, medianya masukinnya ke digital, dulu kan ke analog ya nggak jadi, malah sama-sama aja. Tapi kan sebenarnya ada responsif dari situ. Take and give-nya ada, bareng kita juga bareng sama teman-teman yang lama gitu, kita coba ini loh Dr. PM band 90-an, 98. Sistemnya Patrick bikinin dengan sistem yang sama, back to analog lagi, kita jamming lagi, bikin lagu, prosesnya kita seru-seruan lagi gitu kan. Walaupun ini hanya sekedar reunian, tapi kenapa enggak, mudah-mudahan dengan lagu yang ini kita bisa touching ke dua dunia nih, dunia yang fans club yang dulu sama yang sekarang. Makanya ini yang agak kita harus coba bikin yang touchingnya tuh kanan kiri nih, yang lama sama yang baru. Ini yang sebenarnya PR kita. Nah, cuman sistem yang kita pakai, sistem yang yuk kita coba ketemu lagi media, ketemu lagi. Cuman nambah sekarang ketemu buzzer, nambahnya. Bedanya nambahnya kok. Nambahnya itu buzzer sama influencer, ini bedanya itu, nambahin itu doang sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita bisa jadi, karena mau nggak mau kita nggak bisa ngelepasin teman-teman kita yang memperjuangkan Dr. P zaman itu. Iya. Tapi kan sekarang bedanya kan kalau lihat dari usia ya, masih siap menerima dengan kritikan-kritikan pedas tidak? Oh, dan mereka juga nggak akan berani kritik kita. Udah tua semua, kita semua sama. Kita juga dikritik cuma gitu doang. Gimana mau benerin lagi, orang udah nggak ada waktunya. Jadi sengaja kritik selalu ya. Kok jual revisi kok gitu. Kalau dulu ada label ya. Woi, dikritik sama media nih, Wan. Benerin lagi. Enggak, kita bilang, alah, udahlah gitu. Tapi sebenarnya euforianya gitu bukan. Oke, sebenarnya. Dan enggak. Gua sebenarnya karena gua bermain di mana, maksudnya gua session di mana. Jadi gua tahu perkembangan musik era dulu sama sekarang tuh gue mengikuti itu kan, koplo dari apa yang gue ngikutin. Jadi gue menerima dalam arti industri musik seperti sekarang ini ya, yang lagi hitsnya seperti itu. Itu gue nggak menutup diri, harus membuka diri. Benar. Gitu. Jadi justru wah ini asik kalau kayak kencang nih kayak gitu. Karena gue ikuti orkestra gitu kan. Jadi kan gue ngikutin perkembangan musik seperti apa. Bukan hanya satu jenis musik aja, jadi semua musik dari dangdut apa segala macam gue main. Inilah kalau yang tahu gue pasti ngerti, gue main bass ini di sini. Sebenarnya orang banyak bilang yang wah ini mimpi yang tak tercapai gitu. Dulu gagal main band apa segala macam. Itu kurang benar. Yang benar sebenarnya karena kalau gue yang main bass nggak bayar bass additional, jadi ngirit kan. Intinya itu. Yang kesusahan tuh paling waktu kita jamming itu adalah bikin lirik, bikin tema. Dan kampretnya ini adalah Marshall sama Erwin tuh yang bener-bener langsung
kalau jamming tuh semuanya aktif gitu. Udah ini giniin aja, berangkat ini chordnya ganti ke sini. Pas lirik semuanya langsung ke zak gitu ke gua gitu. Oke bikin gitu lah. Gimana gua bilang gitu. Langsung gua yang suruh bikin lirik. Bener anak baru. Nah kalau gua kebiasaan sama siapapun yang gua produce, boy band, girl band ataupun yang anak-anak sekarang gitu, bahkan anak-anak kecil yang sekarang lagi diproduce juga sama beberapa teman-teman label, gua selalu ngobrol dulu. Jadi berusaha untuk relate, karena nggak mungkin dong bapak-bapak umur 40 tahun nulis cinta ABG gitu kan. Nah terus pas gua ngobrol sama mereka, anjir nih apa temanya? Bikin lagu apa ini temanya gitu. Nah idenya datang pas ya salah satu lah dari kita lah ya gitu ya. Kalau di sini nggak disebutin ya kalau di sini. Ya kan ini media soalnya. pasti tulis kalau media, kalau tadi kan ya. Jadi salah satu dari kita, gestur salah satu dari kita itu suka layaknya bapak-bapak lah, suka nge-scroll terus lihat yang cakep-cakep gitu, lihat yang cakep-cakep Berita maksudnya berita kan? Lucu nih gitu kan, lucu nih gitu. Akhirnya gue come up with cerita yang simple, yaitu orang yang lagi scrolling aja terus ngeliat gila nih, kok bisa cewek yang tadinya biasa-biasa aja, perasaan kemarin biasa aja gitu kan, sekarang hedon banget ke luar negeri apa segala macem gitu kan, terus jadi cantik banget. Ini kerjanya apa ya gitu. Gitu aja sebenarnya mulai dari situ. Makanya it was fun karena balik lagi kayak zaman dulu jamming lagi. Kalau sekarang semuanya tuh studio session ya. Sekarang semua bikin tuh sendiri-sendiri gitu kan. Kemarin tuh jamming jadi semua ngasih gitu. Jadi sambil ngakak-ngakak gitu kan, sambil gue batu-batu karena semuanya ngerokok berat kan. Dan yang enggak ya. Enggak gitu. Tapi seru gitu. Jadi akhirnya terciptalah kamu kerja apa ini. Dan waktu kita bikin, gue langsung kayak, wah ini lucu nih karena satu aransemennya bisa kita bikin balik kayak di album pertama. Lagu pernah mencoba yang benar-benar pop rock, yang benar-benar energetik gitu ya. Tapi secara tema lagu dan secara aransemen bisa kita arahin juga untuk jadi nyeleneh di era TikTok sekarang gitu.